Nah, Setcode. Nah, Oke, sambil nunggu yang lain ya, paling saya sedikit jelaskan yang tadi ya, untuk poin ketiga mungkin. Poin dua kan tadi masih lanjut ya. mm-mm. Ya. Jadi jelaskan lagi sama Kang Wahyu tadi. Nah, untuk poin tiga, untuk yang database paling nanti saya coba sesuaikan ulang. Kalau emang nanti install baru berarti ya, nanti saya coba disesuaikan ulang untuk aksesnya. Termasuk nanti kan kalau yang kemarin emang saya cek emang bisa dipublik juga. Saya baru tahu juga kemarin pas bisa dipublik ya, diakses. Paling nanti saya coba sesuaikan. Jadi hanya emang harus via SSH dulu, via VPN yang kemarin yang dikasih Pak Edi untuk loginnya. Mm-mm. Nah, itu. Nah, sebenarnya poin tiga sama keempat itu lebih ke antisipasi sih sebenarnya ya. Eh, Antisipasi karena melihat yang tadi isu yang dari awal yang ada serangan SQL injection. Jadi untuk antisipasi itu poin nomor dua. Paling nanti aksesnya coba apa dikondisikan juga lah nanti disesuaikan kalau emang udah ada di server baru berarti kalau udah migrasi. Nah, yang poin empat itu yang Cloudflare ya. Mm-mm. Cloudflare sebenarnya itu Pak, itu mungkin salah satu tools ya, salah satu tools manajemen domain yang emang banyak sih di luaran dipakai ya. Rata-rata itu ke situ. Jadi nggak di hosting kan biasanya kalau misalnya beli domain kan di hosting ya. Di Mm-mm. hosting itu langsung manajemennya itu bukan di hostingan yang beli domain, tapi itu biasanya di luar di Cloudflare. Di Cloudflare itu salah satu benefitnya itu emang ada yang free, ada yang berbayarnya. Kalau yang free itu ya kita bisa yang tadi buat anti DDoS atau ada serangan hacker itu bisa ada buat minimum ininya lah dari Cloudflare-nya itu karena di situ di manajemen domain itu ada proxinya DNS-nya itu bisa diaktifin. Jadi seolah-olah pas saat kalau misalnya kita akses itu nggak langsung ke IP ke server kita, tapi dihandle sama mereka dulu, sama Cloudflare dulu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita ping aja kan ada ya yang di ping supaya dapat IP. Nah itu bukan IP real server kita, tapi itu emang IP dari Cloudflare sendiri yang dihandle. Jadi kalau ada serangan di DOS pun itu akan terhandle dulu sama Cloudflare. Itu Oke. itu buat antisipasi aja. Jadi poin tiga poin tiga sama empat antisipasi bisa dari situ. Mm. Dan emang kalau misalnya ada tambahan lagi, sebenarnya bisa pakai sertifikat juga untuk database itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya sertifikat, itu kayak SSL lah. SSL kan ada yang SSL untuk web ya. Nah untuk database pun ada SSL. Cuman itu emang harus Oke, oke, oke. config lagi lumayan sih, lumayan agak ribet untuk SSL database. Soalnya saya pun pernah nyoba dan emang beberapa aplikasi ada yang sempat dipakai itu. Tapi emang nanti agak riskannya itu, bukan riskan sih. Emang nanti kekurangannya itu kalau udah expired berarti kita harus perpanjang lagi dan aplikasi nanti otomatis kan nggak bisa diakses tuh. Karena kan itu mengenerate ya, mengenerate kayak Open SSL gitulah. Jadi ada waktunya berapa tahun expire-nya gitu. Gitu sih Pak Edi. Kalau yang database mah berarti apa namanya untuk konfigurasi database supaya tidak public mah itu bisa disiasati dari sisi teknis mungkin nanti pada saat Ya, nanti penggunaan. dari sisi teknis itu bisa ada beberapa apa security tambahan lah nanti. Hmm. Eh, Kalau dari yang saya kemungkinan next ya, kalau emang nanti di server baru itu database-nya langsung akan ditempel di server juga. Jadi nanti nggak akan bisa diakses dari luar kecuali pakai login dulu SSH sama apa yang VPN tadi ya. Terus nanti si akses usernya hanya di lebih spesifik gitu ya. Jadi hanya di aplikasi di IP yang nanti ada di situ aja akses. Jadi selain akses IP itu nggak bisa diakses. Jadi lokal host kayak gitulah di ininya. Terus untuk mungkin Iman next nanti lebih ke improvement ya. Nanti bisa menyesuaikan apakah pakai SSL atau enggak. Karena kalau pakai SSL lumayan konfigurasinya cukup agak panjang gitu. Dan itu harus penyesuaikan nanti dari sisi Maksudnya anti DDoS mungkin Pak, bukan SSL. bukan yang masih database. Oh, yang masih database. Oh, ya. Kalau untuk database Sertifikat ya, sertifikat itu, sertifikat ya DOS. sertifikat Oh, iya, iya. itu emang cukup harus ada penyesuaian dari sisi aplikasi karena nanti ditempel juga di aplikasinya ngebaca sertifikat itu. Jadi kalau nggak punya sertifikat itu berarti kita nggak bisa login ke database. Ya Iya, termasuk mau aplikasi ataupun user yang lain misalnya mau login ke situ itu nggak bisa kalau nggak ada sertifikat iya. itu. Cuman emang settingannya cukup agak rumit sih dan itu harus Oke. ada penyesuaian dari sisi aplikasi kalau emang mau dipakai SSL juga gitu di database-nya. Untuk tahap awalnya mungkin yang dikonfigurasi yang tanpa SSL dulu mungkin Pak gitu. Ya, karena Mudah-mudahan bisa lumayan sih. aman gitu kan, mudah-mudahan bisa tetap aman gitu. Soalnya Mm-mm. soalnya dilihat juga memang serangan-serangan itu teh sangat banyak sekali per jam per detik nanti.
Ya, I- itu kalau dilihat emang sebenarnya bukan hanya di ini ya. Kalau misalnya kita install server baru terus install si apa MySQL gitu ya, mau Ah, atau MariaDB itu sebenarnya langsung ada serangan masuk ya. Walaupun sebenarnya IP kita belum bocor, belum baru install ah, misalnya. ah, ah, Itu emang serangan itu suka tiba-tiba langsung ada aja gitu. ah, ah, Emang ya karena emang orang ini kan pakai mesin ya, pakai Ya boot betul, betul. langsung serangan, makanya paling kita antisipasinya dari secara spesifik tadi user kebutuhannya buat apa paling lebih ke situ aja sih. Oke, oke. Itu Berat. paling untuk poin 3 sama 4 Pak Edi. Nah, Paling untuk yang yang poin poin 2 enggak nanti sama Kang Wahyu lagi dilanjut ya. satu lagi nih yang poin 4 itu untuk anti DDoS ini kan dari Cloudflare ya berarti pihak ketiga ya Cloudflare itu Ya, ya. tiga, betul. Nah, itu nanti bisa dalam bentuk model SSL lagi yang bisa diinstal ke server yang sekarang mengudara atau yang Ya, lain. kalau Cloudflare itu sebenarnya itu kan jasa pihak ketiga ya. Pak Edi bisa aja ketik di browser Cloudflare. Nah, itu sebenarnya buat manajemen domain. Oh, Itu berarti kalau gitu misalkan domain yang sekarang dialihin ke Cloudflare aja gitu ya maksudnya. betul. Itu buat manajemennya aja. Jadi hostingnya mah nggak apa-apa di tempat yang sekarang misalnya Pak Edi di mana? Di Cloud Kilat atau Niaga Hoster atau apalah buat yang beli hosting ya. Itu nggak apa-apa di situ domainnya. Kan kalau Oh. perpanjangan tetap di situ ya per Inti tahun nama untuk bisa manajemen aja. aktifasi DDoS itu harus manajemen Cloudflare-nya, manajemen domainnya harus di Cloudflare gitu, Pak. Itu salah satu tools aja sih. Itu salah satu tools aja Cloudflare itu untuk memudahkan sebenarnya untuk memudahkan. Ah, kalau si provider kalau si provider server yang saat ini juga sudah misalnya sekarang kan di whitehousemedia.com. Hmm, Nah, kalau si whitehousemedia.com-nya ini juga udah memiliki anti DDoS yang semisal dengan Cloudflare, itu bisa juga mungkin minta untuk diaktifasi. bisa juga sih kalau emang mau. Sebenarnya itu tools-tools tambahan sih untuk ya salah satu buat antisipasi DDoS sih. Kalau serangan DDoS itu kan sebenarnya serangan yang langsung secara menggelembung kan. Misalnya berapa user dia diserang itu langsung masuk. Jadi server itu kita seolah-olah berat itu karena habis gitu si storage-nya sama serangan itu. Antisipasi itu aja sih kalau untuk itu ya. Kalau Cloudflare sebenarnya salah satunya aja yang free. Oke, 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 siap, siap, siap. Siap. Mangga dilanjut. Maka yuk dilanjut yang tadi. Kerap, kerap. Oke. Untuk yang tadi ya, terakhir tuh ngebahas ini tuh OS yang di mau dipakai gitu. Kalau dari kami mah ikut aja sih kan sebetulnya. Kalau memang disarankan yang awal ini, maka kami mah siap aja. Terus untuk tahapannya, kalau mau cepat mah paling yang di poin 4 dulu sih kan, yang Cloudflare. Nanti tuh Cloudflare tuh kerjanya kalau mau kalau user nge-fetch Basnas di bawah RG, nanti ada verifikasi kayak CAPTCHA gitu kan, yang otomatis ada tulisan pop. Nah, ngeblokirnya cuma gitu aja sih kan. Oh, oke, oke, oke. Jadi ngefilter bot sama akses-akses yang lain gitu sebelum isi ke basket dengan konfigurasinya gimana itu mah balik lagi ke tim Basnasnya karena tim Basnas yang megang domainnya. Nah, nanti di mana beli domainnya misalkan di White House yang tadi itu diarahin name servernya ke name server di Cloudflare gitu Pak. Oke, berarti Kalau mau cepat hmm, berarti kalau mau cepat penanganan mas sekarang tinggal dipindahin manage domainnya ke Cloudflare aja gitu ya ya untuk tahap awalnya. tahap awal. Karena tapi balik lagi sih sebetulnya. Kalau eh, ngebuat server kira-kira kapan kan? Apakah hari ini langsung? Apa gimana? Langsung sih sebetulnya bisa cepat gitu. Oh bisa cepet. Ya Hmm. kalau bisa cepet ya langsung aja lah nggak apa-apa. Saya kira butuh malam gitu kan. Enggak, bisa. Jadi nanti paling tinggal nge-switch domain aja sih kan.
Berarti di Yang butuh malam kayaknya kalau migrasi aplikasinya lagi itu pasti butuh ya malam ya, itu iya butuh sih. koordinasi sama ini, kudu sama tim lain. sama ya ada tim humas, ada penghimpunan yang user CMS-nya gitu. Oke. Jadi kalau buat server lagi sih bisa sekarang Ya, buat lagi nih, ya sih. buat server lagi. Oke, Kemudian Kang. kemudian tadi kayak aktivasi itu kami sempat ngobrol sama eh, apa namanya sama Pak Krisna. Kalau yang aktivasi buat di Dosma, di Cloudflare, kalau yang tadi disampaikan, saat ini kan di webhousemedia.com tuh, manage domainnya. Kalau apa namanya, fitur-fitur di Cloudflare di webhousemedia.com sudah ada, itu juga mungkin bisa ya untuk antisipasi. Bisa. Bisa. Saya Ya, coba tapi yang koordinasi ke provider di WDS medianya. ya, Koordinasi apakah sudah ada ini apa namanya anti DDoS di manage domainnya gitu. Berat, betul. berarti langkah sekarang mah berarti paling cepat saya langsung melakukan untuk pembuatan server baru ya. Ya, jadi Oke. kami setup dulu. Kalau sudah di setup, tinggal migrasi. Itu teh yang kemarin tuh di installnya itu full install. Itu kayaknya lebih bagus untuk basic install ya. Gimana, Kang? Sorry, putus. Ya, jadi kemarin tuh kan saya tuh install apa namanya buat intinya buat servernya itu kan full install OS di full install dulu seperti biasa. Nah, ada juga kan yang pilihan basic install, hanya Siap. tampil itunya aja, hanya tampil terminalnya aja gitu. Ya. Lebih baik itu berarti ya, yang basic install itu, atau tetap aja di full install Eh, OS-nya. maaf, waktu mau install tuh ada dua pilihan, yang Dua basic pilihan dan yang basic full. full. Nah, kalau yang full itu tampilannya GUI. Ya UI kayak biasa PC, Oh, tampilan itu PC mah biasa. ini Kang sebetulnya. Dua-duanya sama, cuma bentuk apa tampilannya aja sebetulnya Kang itu mah. Dalamnya mah sama, milih storage, bikin user dan lain-lain sama Kang. Cuma tampilan aja. Mau full install juga nggak apa-apa, Nggak masalah ya. Basic tapi gara-gara full install jadi ngeberatin dan pada saat proses instalasi kita defaultnya memang home yang digedein gitu. oh gitu. Maksudnya tuh. Kalau gitu mah nggak apa-apa sih kalau dari Wahyu mah di full install nggak apa-apa. Tapi waktu pemilihan storage biarkan Di default aja folder sih. folder root yang paling besar itu dipilihnya Ya, ya nanti. folder root yang paling besar. Home-nya di home perlu gak sih sebetulnya untuk home? Om nggak begitu sih Kang sebetulnya. Kadang kalau emang si server itu udah penuh, kita mounting disk dari luar, nanti di slash mnt baru diarahin ke home gitu sih Kang. Oh, Kalau yang biasa kami lakukan gitu kan. berarti Kalau emang home kurang, baru kita tambah di mounting gitu. berarti home tidak perlu dikasih storage berarti sebetulnya atau perlu aja Oh, kira-kira? perlu untuk user Kang pasti. Kalau Oh, home. kira-kira berapa tuh di home storage-nya? Kalau di home mungkin 10% dari root. Ya paling cuma 100 giga atau 100 giga juga cukup. Oke, oke. Siap, siap. Oke, kalau begitu saya buat servernya aja dulu ya. Build server baru ya. Gitu. Yang sekarang live berarti biarin aja dulu live. Saya buat server baru khusus untuk yang sekarang. Punten bisa Oke. diketik sekalian rekomendasi space-nya berapa, terus si RAM-nya berapa, CPU-nya berapa, bisa nggak rekomendasi? Kalau rekomendasi mungkin saya harus ngetes dulu sih Kang. Dia dia si dokternya berjalan di berapa Nah, ya gitu. Kalau bisa. CPU ya, Nanti RAM-nya ya. setelah muncul rekomendasi langsung saya buatin sesuai rekomendasi supaya lebih Oke, akurat siap. gitu. Gitu. Gitu Siap. aja mungkin. Atau mau pakai spek yang sekarang berjalan juga nggak apa sih. Jadi Ya, Pak. tinggal Itu juga pilih masih oke. storage aja sih. Soalnya gini Pak Krisna ini tuh kan mau ada aplikasi juga nanti yang benar-benar Oh, dipasang di ada situ juga. kan mau dia bikin di sini juga gitu. Oh, berarti ya udah sekalian aja kalau mau storage nanti sesuaiin. Sebenarnya sih untuk storage sendiri kalau misalnya cukup di root aja yang gede sebenarnya nggak masalah. Nanti home-nya juga kan sebenarnya ngikutin ke situ juga. Ya, Jadi gabung gitu, nggak usah dipartisi juga sebenarnya relatif lebih aman sih. Jadi nggak ada Di terpisah root fisik. di root semua gitu.
Enaknya di root. Kalau mau ya udah mending di root aja sekalian gedein gitu. Kalau misalnya jadi di partisi di home berapa, terus di tempat apa berapa. Enaknya sih gitu aja di home. Jadi biar nggak ada nanti kalau misalnya udah aja di full satu server gitu. Oh, Storage itu nggak kebagi-bagi. untuk aplikasi yang nanti maksudnya Pak Krisna. Nggak, ya buat yang server baru. Oh, ya server baru. Cuman, Kalau mau ya cuman sebenarnya gini, juga gini, kalau misalnya nggak dipartisi kan dia masuknya ke root juga ya ke storage. ya cuman gini tadi kalau misalkan dites dulu untuk lebih akurat, mungkin saya jadi bisa sedikit lebih efisiensi untuk spare yang lain gitu Pak Krisna maksudnya. Kalau dari aplikasi yang sekarang running sih kayaknya nggak begitu gede ya. Kalau lihat Ya, dari masih kecil. traffic itu, Ya karena gitu. nggak hanya berapa persen sih nggak dipakai, masih di bawah 10% sih kayaknya. Kalau yang sekarang. Jadi pas itu yang di destroy yang yang tadi yang saat ini live setelah Mm-mm. yang baru saya punya space agak lumayan tuh buat develop buat build Oh, server yang sekarang cukup gede kan aplikasi ya gitu. apa untuk storage-nya ya. 400 giga yang di home aja itu. Kalau CPU sama RAM-nya berapa ya? Saya lupa lagi. Kalau yang sekarang itu CPU sama RAM. kayaknya kecil juga masih cukup. CPU 8 RAM 16 GB aja itu udah gede sih. Aplikasi ini kecuali nanti apa kalau misalnya mau dipasang aplikasi yang lain juga. Ya, ya gitu Pak Krisna, Pak Pak Wahyu. Ya, pakai spek dikirim. Infoin speknya dulu, tes aja dulu biar lebih akurat dan efisien. Oke, siap. Boleh, boleh. Nanti pas gitu muncul saya langsung buat. Gitu. Siap. Siap. Silakan dilanjut lagi, ada lagi. Cukup kalau dari saya. Cukup sih kalau dari Wahyu. Dari Pak Cukup. Rifan. Cukup, saya juga cukup. Alhamdulillah. Oh, Oke, hatur nuhun ya. Berarti udah tadi ya kesimpulannya tadi berarti untuk yang SQL injection kan udah beres ya, itu udah ditutup, itu udah nggak ada serangan lagi. Untuk yang storage nanti kita coba bikin server baru berarti ya untuk penyesuaian. Nah, untuk yang database nanti di server baru kita coba sesuaikan lagi untuk konfigurasinya ya. Sama yang anti DDoS mah relatif tambahan sih ya, tambahan kalau emang mau di Cloudflare, mangga kalau enggak pun mau di yang sekarang juga mangga, cuman itu hanya tambahan rekomendasi untuk anti DDoS-nya ya. oke siap. Nuhun, Pak Edi atas waktunya ya, Pak Ripan, Pak Wahyu. Kita tutup aja dengan ucapan alhamdulillah istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun, sadayana saya langsung tutup aja mungkin ya. Siap. Kalau nggak ada lagi hatur nuhun, nanti info-infonya kita lanjut by chatting ya Pak Edi ya. Siap nuhun Pak Krisna, Pak Wahyu, Hatur Pak nuhun. Rifan. Assalamualaikum. Ya, Siap, sami-sami. Mbak. Ini live ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.